Semuanya, apa kabarnya? Semoga baik ya. Oke, perkenalkan nama saya Meng dari kelas 10 IPS 1 akan menjelaskan kerajaan Islam di Indonesia, terutama kerajaan Samudra Pasai. Di sini saya akan menjelaskan di mana letak kerajaan Samudra Pasai, kejayaannya hingga keruntuhannya. Dan juga kita akan menjelaskan siapa nama raja pertama yang memerintah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Emurah Silu pada tahun 1267 Masehi. Bukti-bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini adalah ditemukannya makam Raja-Raja Pasai di Kampung Geudong, Aceh Utara. Makam ini terletak di dekat keruntuhan bangunan Samudra Pasai di desa Bewuringin, Kecamatan Samudra, sekitar 17 km sebelah timur Leho Seumawe. Di antara makam raja-raja tersebut terdapat nama Sultan Malik Al-Saleh, Raja Pasai pertama. Malik Al-Saleh adalah nama baru Emurah Silu setelah ia masuk Islam dan merupakan Sultan Islam pertama di Indonesia. Berkuasa lebih kurang 29 tahun pada tahun 1267 sampai 1326 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai merupakan gabungan dari Kerajaan Pasai dan Emurah dengan raja pertama Malik Al-Saleh merupakan seorang pengembara muslim dari Maghribi. Ibnu Battuta sempat mengunjungi Pasai pada tahun 1346 Masehi. Ia juga menceritakan bahwa ketika ia di Cina, ia melihat adanya kapal Sultan Pasai di negeri Cina. Memang, sumber-sumber Cina ada menyebutkan bahwa utusan Pasai secara rutin datang ke Cina untuk menyerahkan upeti. Informasi lain juga menyebutkan bahwa Sultan Pasai mengirimkan utusan ke Keulon, India Barat pada tahun 1282 Masehi. Ini membuktikan bahwa Pasai memiliki relasi yang cukup luas dengan kerajaan luar. Pada masa jayanya, Samudra Pasai merupakan pusat perniagaan penting di kawasan itu, dikunjungi oleh para saudagar dari berbagai negeri seperti Cina, India, Siam, Arab, dan Persia. Komunitas utara adalah Lada. Sebagai bandar perdagangan yang besar, Samudra Pasai mengeluarkan mata uang emas yang disebut dirham. Uang ini digunakan secara resmi di kerajaan tersebut. Di samping sebagai pusat perdagangan, Samudra Pasai juga merupakan pusat pengembangan agama Islam. Seiring dengan perkembangan zaman, Samudra mengalami kemunduran sehingga ditaklukkan oleh Majapahit sekitar tahun 1360 Masehi. Pada tahun 1524 Masehi ditaklukkan oleh Kerajaan Aceh. Periode pemerintahan Samudra Pasai yaitu tentang masa kekuasaan Samudra Pasai berlangsung sekitar 3 abad, dari abad ke-13 hingga abad ke-16 Masehi. Wilayah kekuasaan Samudra Pasai mencakup wilayah Aceh ketika itu. Kehidupan politik. Kerajaan Samudra Pasai yang didirikan oleh Marah Silu bergelar Sultan Malik Al-Saleh sebagai raja pertama yang memerintah tahun 1285 sampai 1297. Pada masa pemerintahannya, datang seorang musafir dari Venetia, Italia, tahun 1292 yang bernama Marco Polo. Melalui catatan perjalanan Marco Polo lah mereka dapat diketahui bahwa Raja Samudra Pasai bergelar Sultan. Setelah Sultan Malik Al-Saleh wafat, mereka pemerintahannya digantikan oleh keturunannya yaitu Sultan Muhammad yang bergelar Sultan Malik Al-Tahir I pada tahun 1297 sampai 1300
1326. Mengganti dari Sultan Muhammad adalah Sultan Ahmad, yang juga bergelar Sultan Malik Al-Tahir kedua pada tahun 1326 sampai tahun 1348. Pada masa ini, pemerintahan Samudra Pasai berkembang pesat dan terus menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam di India maupun Arab. Bahkan melalui catatan kunjungan Ibnu Battulah, seorang utusan dari Sultan Delhi tahun 1345, dapat diketahui Samudra Pasai merupakan pelabuhan yang penting dan istananya disusun dan diatur secara India, dan patihnya bergelar Amir. Pada masa selanjutnya, pemerintahan Samudra Pasai tidak banyak diketahui karena pemerintahan Sultan Zainal Abidin yang juga bergelar Sultan Malik Al-Tahir ketiga kurang begitu jelas. Menurut sejarah Melayu, kerajaan Samudra Pasai diserang oleh kerajaan Siam. Dengan demikian, karena tidak ada sejarah yang lengkap, maka runtuhnya Samudra Pasai tidak diketahui secara jelas. Kehidupan ekonomi. Dengan letaknya yang strategis, maka Samudra Pasai berkembang sebagai kerajaan maritim dan bandar transito. Dengan demikian, Samudra Pasai menggantikan peran Sriwijaya di Selat Malaka. Kerajaan Samudra Pasai memiliki hegemoni atau pengaruh atas pelabuhan-pelabuhan penting di Pelidie, Pelak, dan lain-lain. Samudra Pasai berkembang pesat pada masa pemerintahan Sultan Malik Al-Tahir kedua. Hal ini juga sesuai dengan keterangan Ibnu Battulah. Kondisi perdagangan dari samudra yang penting adalah lada. Sosial budaya. Telah disebutkan di muka bahwa Pasai merupakan kerajaan besar, pusat perdagangan dan perkembangan agama Islam. Sebagai kerajaan besar, di kerajaan ini juga berkembang suatu kehidupan yang menghasilkan karya tulis yang baik. Sekelompok minoritas kreatif menghasilkan memanfaatkan huruf Arab yang dibawa oleh agama Islam untuk menulis karya mereka dalam bahasa Melayu. Inilah yang kemudian disebut sebagai bahasa Jawi, dan hurufnya disebut Arab Jawi. Di antaranya karya tulis tersebut adalah Hikayat Raja Pasai. Bagian awal teks ini diperkirakan ditulis sekitar tahun 1360 Masehi, menandai dimulainya perkembangan sastra Melayu klasik di bumi Nusantara. Bahasa Melayu tersebut kemudian juga digunakan oleh Syekh Abdul Ghaffar Al-Singkili untuk menuliskan buku-bukunya. Oke, sekian dari video saya, sekiranya bermanfaat dan salam bagi saya, semoga baik untuk kalian semuanya. Goodbye.